Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa, sahabat tani porang dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Harsono di channel sahabat tani porang, channelnya petani kampung. Ini saya lagi tanam katak. Jadi sudah 2 hari turun hujan. Ini kelihatannya musim penghujan datang lebih awal. Biasanya di bulan Oktober itu belum ada hujan. Ini sepertinya tahun ini bulan Oktober sudah mulai musim hujan. Jadi ini kawan, ini saya menanam porang dari bibit katak. Ini bisa dikatakan katak super, dan tulangnya sudah tumbuh panjang. Ini cara tanam saya seperti ini. Tapi sebelum kita simak lebih jauh, jangan lupa yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya agar anda tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Jadi kita simak. Jadi seperti ini pemirsa. Ini saya membuat bedengan atau guludan. Nah, kemudian guludannya saya buat palir. Nanti ini palir ini untuk menaruh bibit. Ini satu gulutan saya buat 2 titik tanam. Jadi di sini dan di sini. Ini sekitar 1 jengkal lebih. Kalau untuk bibit katak sudah cukup lumayan untuk perkembangannya. Nanti di tengah sini untuk jalur pemupukan. Ini saya sisakan tanah di antara gulutan. Ini nanti untuk menimbun setelah pemupukan pertama dan pemupukan selanjutnya. Karena biasanya tanah yang digulut tinggi sekitar 20 cm ini bila terkena hujan terus, ini terjadi abrasi. Ini banyak yang turun. Jadi kita buat jarak antara gulutan yang satu dengan yang satunya ini sekitar hampir 1 meter. Jadi ini sampai di sini ini sekitar 1 meter. Ini saya buat jaraknya lebar karena lahan saya ini banyak naungan, atau naungannya pohon cengkeh, dan kontur tanah di tempat saya ini lahannya miring, dan miring ke selatan. Jadi untuk sinar matahari ini mendapat sinar matahari hanya sekitar setengah hari, dari pagi sampai sekitar jam 1. Jadi ketika matahari sudah ada di sebelah
utara bukit ini sudah tidak terkena sinar matahari lagi, jadi jarak tanam saya perlebar, jarak gulutan saya perlebar untuk apa istilahnya, tidak terlalu lembab, karena bila terlalu lembab ini porang rawan busuk. Dan untuk penanamannya, kalau sudah tumbuh tunas seperti ini saya arahkan ke atas begini, jadi seperti ini ya. Tapi kalau yang belum tumbuh tunas seperti ini nggak apa-apa, kita taruh sembarangan. Ini jarak sekitar 1 jengkal lebih. Nah, jadi ini bekas yang menempel di batang porang. Sudah tumbuh tunas panjang, jangan sampai terbalik. Itu seperti ini. Kalau sampai terbalik, ini karena ini tunas sudah menghadap ke atas dan panjang, ini bila terbalik seperti ini akan lama tumbuhnya ke atas. Untuk sampai ke permukaan tanah lama, jadi dia membelok dulu, membelok ke atas. Ini butuh waktu yang sangat lama, jadi kita usahakan mengarah ke atas ini. Untuk petani pemula, seharusnya menanam porang itu tidak terlalu rumit dan tidak butuh apa macam-macam. Bereksperimen dibegitukanlah, karena porang itu memiliki masa tunas sendiri. Jadi ketika dia sudah mulai memasuki musim tanam, dia akan mengeluarkan tunas dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dibuat direndam lah, diapakan seperti itu. Jadi perlakukan sama seperti bibit-bibit pertanian lainnya. Cuman bila di ketinggian yang lebih dari 100 mdpl atau 100 meter dari permukaan laut, semakin tinggi lokasi itu biasanya semakin dingin. Biasanya porang pertunasannya sedikit lebih lambat dibanding yang di dataran rendah. Ini saya baca sebuah artikel di sebuah universitas melakukan penelitian. Jadi membandingkan antara bibit katak yang ditanam di dataran rendah atau sekitar di bawah 100 mdpl itu lebih cepat tumbuh dan lebih cepat panjang tunasnya dibanding yang di atas ketinggian 100 mdpl. Jadi ini saya pernah membuktikan di daerah saya, ini sekitar
ketinggian hampir di 900 mdpl. Ini memang lebih lambat dibandingkan dengan di daerah Madiun atau daerah Klangon yang di bawah 900 mdpl. Di sini masih tumbuh tunas seperti ini. Kalau di Klangon rata-rata sudah tumbuh sekitar 1 jengkal di atas tanah dan hampir pecah daun. Jadi itu sedikit yang saya ketahui tentang porang. Semoga bermanfaat, dan untuk petani-petani pemula, selamat menanam porang, membudidayakan porang. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari informasi untuk budidaya porang yang lebih baik. Demikian sedikit video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.